Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu sudah ada yang punya anak gadis? Sudah. Oke, begini Bu. Ibu kalau punya anak gadis maupun laki-laki, hati-hati. Satu, kalau anak laki-laki istilahnya mau nembak, mau menyatakan cinta. Kalau perempuan menerima tembakan, artinya menerima cinta. Kenapa harus hati-hati? Satu, terlalu banyak penipuan. Kan kita sering di televisi, di medsos, di YouTube, ternyata dia ngakunya laki-laki, ternyata sama-sama perempuan. Yang barusan heboh di Jakarta itu ya, itu kan ternyata sama-sama perempuan, nikah, ada buku nikah, yang di Bogor, yang di Sulawesi, kemudian yang di Sungai Beduk dulu kan perempuan. Kalau nikah laki-laki dengan laki-laki sudah umum, artinya sudah nggak aneh lagi. Ini yang jadi masalah, ini perempuan dengan perempuan. Kalau suka sama suka, artinya lesbi, itu banyak di Kota Batam, artinya biasa. Yang jadi masalah itu ketipu. Yang saya maksud itu jangan ketipunya. Kalau suka sama suka itu lain masalah. Jangan sampai anak kita ketipu. Begini Bu ya, pertama, kenapa kalau anak perempuan kita ada laki-laki yang menyatakan senang dengan kita, jangan langsung ditanggapi. Yang pertama, cek and recheck dulu laki-laki itu siapa. Betulkah dia orang baik-baik? Betulkah dia laki-laki normal? Betulkah laki-laki sudah matang untuk nikah? Satu. Kedua, Bu ya, kalaupun toh dia baik, kalaupun toh dia matang, kalaupun toh menurut kita normal, betulkah jadi nikah dengan anak kita? Kalau tidak jadi, akhirnya apa? Ada mantan dalam hatinya. Ketika sudah ada mantan, ini kan biasa cintanya dengan si B, nikahnya dengan si A. Ini akan menyimpan bara dalam dada yang suatu waktu mantan terindah tuh bangkit kembali. Itulah yang kemudian merusak rumah tangga. Makanya kita kalau bisa menikah, jangan dengan pasangan yang memiliki mantan. Nah termasuk kalau kita udah tua-tua ini karena hampir mati, tak usah dipikir lagi mantan itu. Yang saya maksud tuh anak kita. Ya, itu tujuannya. Lalu bagaimana caranya? Anak ibu perempuan itu ajari. Kalau ada laki-laki yang menyatakan senang, jangan dikatakan iya, dan juga jangan ditolak. Sebab kalau anak ibu sudah mengatakan iya, tiba-tiba anak ibu nanti menolak, itu jadi masalah tersendiri. Bisa dibunuh, bisa diracun, bisa dipukul. Karena laki-laki itu Bu, lebih baik tidak diterima dari awal daripada menerima kemudian diputus. Beda. Nolak itu pun dengan cara halus. Saya lebih fokus kuliah misalnya. Saya lebih fokus membantu mama dulu. Itu laki-laki nggak akan tersinggung. Jangan di PHP. Pulsa diminta, baju diminta, kaos kaki diminta. Sudah 2 tahun kaos kaki udah 10 kali dibelikan. Tiba-tiba tak jadi, itu bisa digebuknya kita. Nah maksud saya anak ibu yang perempuan harus hati-hati. Ya, jadi supaya anak perempuan itu Bu selamat, pastikan antara ibu dengan anak perempuan itu terbuka. Jangan sampai, intinya gini Bu, ibu kalau sudah punya anak gadis, satu, jangan marah-marah, jangan ngomel, pokoknya jadikan anak itu teman. Jangan ini dosa, ini haram, ini setan, zina, enggak usah. Itu omongan ustadz yang seperti itu.
Kalau orang tua dengan anak itu bukan seperti guru dengan murid, ini teman. Kalau saya boleh, zina itu dosa, ndak boleh bergaul bebas, nanti begitu omongan guru. Kalau ibu dengan anak nggak bisa. Tahu nggak nak, pacaran ini, anak kalau udah pacaran masih jalan terus. Intinya, pastikan anak itu segan dengan ibunya bukan karena hukum, tapi karena perasaan. Jelas Bu ya? Kalau anak ibu perempuan. Terus andaikan, yang tadi kan kalau anak ibu masih ABG artinya 19 tahun ke bawah. Karena sekarang undang-undang boleh menikah kalau 19 tahun. Artinya kalau anak ibu di bawah 19 tahun, kan umumnya bukan untuk menikah. Sekedar ya main-main, belum tentu zina Bu ya. Yang saya maksud belum tentu zina ini, hanya main-main saja. Tapi ini kan bisa berdampak tidak baik. Satu, kalau sudah saling mencintai tiba-tiba diputus berbahaya, tidak berbahaya, dalam hatinya pasti ada mantan. Persoalannya nanti nikahlah dengan laki-laki, katakanlah punya mantan di usia 17 tahun. Nikahnya nanti 25 tahun dengan laki-laki yang sebenarnya tidak saling cinta tapi cocok. Nanti menikah dengan laki-laki di usia 25 tahun tuh ada masalah. Dia terbayang dengan mantannya itu. Mantannya ini pula suka penggoda pula, itu bisa jadi gitu. Oke, jelas ya? Kalau anak masih ABG. Tapi kalau anak kita sudah di atas 19 tahun, berarti secara hukum sudah boleh menikah. Kalau serius untuk jadi jodoh, untuk jadi suami istri Bu, pastikan budaya berjalan. Budaya itu begini Bu, kalau di kampung itu kan yang menentukan jodoh, meskipun anak kita ngomong, kita harus merisik dulu, kata Melayu itu. Contoh gini, anak perempuan kita menyatakan dengan orang tua ya, Bu, aku ada cowok yang suka dengan aku, dia sudah cukup mapan, sudah dewasa, dia sudah kerja, mungkin adik lebih bagus menikah saja. Ini belum kuliah ya, kan sudah boleh 9 tahun. Nah ibu caranya ya berdoa sajalah. Ketika ibu ngomong berdoa saja, jangan ajari anak ibu tuh jangan diterima dulu. Nah ibu bekerja, di mana rumah alamatnya ibu yang cari tahu, merisik dulu. Jangan langsung ketemu di mana rumah orang itu, tidak. Ya kan budaya kita begitu dulu. Keluarga perempuan merisik, apa merisik itu ya? Nengok-nengok, ngintip-ngintip. Kan belum, anak kita ini kan belum tahu siapa laki-laki itu yang sebenarnya. Jangan-jangan dia sudah punya istri, jangan-jangan dia setan di kampungnya. Karena kita ini walaupun katakanlah laki-lakinya dapur 12, anak perempuan kita di sini, anak kita kan belum tahu persis. Ada orang yang ditugaskan di mana, nah alamannya misalnya dapur, nah ada keluarga intip. Oh betulan anak tuh di sini, kelakuan sehari-hari bagaimana. Sebenarnya cara ngecek anak baik apa tidak tuh sederhana Bu. Dia rajin sholat apa tidak di masjid ini, dengan tetangga bagaimana. Nah menurut ibu cocok, oke, ngomonglah nak, misalnya ibu ketemu lagi nak, ya kalau ibu sih cocok saja dengan orang yang kamu cintai, tapi ibu jangan ngomong sudah ketemu. Ini kan untuk memastikan apa yang diceritakan anak, betulkah anak tuh baik. Nanti kalau kira-kira menurut anak tuh baik, mak rajin sholat, rajin ke masjid, lah betul lah ibu cek ke rumah dia, kan kelihatan di rumah tuh rajin ke masjid apa tidak. Lalu siang malam masih bergitar, mabuk di pos kamling, masa ibu iya kan? Jadi maksud saya, ibu jangan ajari anak tuh terima sebelum cek yang sebenarnya. Kita bantu anak kita itu. Oke. Setelah baru ketemu, oh iya, oke anak ini bagus segala macam. Bila nak, ya menurut ibu nak perlu cek juga keluarganya. Nah baru kalau anak ibu perempuan, laki-laki, nah ibu baru ketemu keluarganya. Jangan ketemu orang tuanya, kan kita pihak perempuan. Tapi kalau nemui keluarganya boleh. Salah satu contohnya, kalau dia laki-laki, ya, anak ibu coba salah satu keluarga atau dia suruh ketemu aku.
Tanya, kamu mau ngasih berapa, ini berapa, sanggupnya berapa, bagaimana keadaannya. Karena gara-gara inilah yang menimbulkan masalah tersendiri. Anak sudah saling mencintai, kita pihak wanita minta banyak pula. Kan sebenarnya kalau 40 juta itu kan sedikit sebenarnya. Kalau ibu nikah dengan teman kita orang pulau itu 25 juta itu minimal. Tapi kalau laki-laki tidak ada bagaimana? Itu jadi sulit. Nah, maksud saya pastikan anak itu jangan saling mencintai dulu. Oke, kan untuk menghindari mantan yang terindah sebenarnya. Nah ya, setelah oke baru silahkan anak. Oke, kalau anak ibu pihak laki-laki, kita kan pihak perempuan, ibu merisik juga sama. Bedanya prosesnya setidak-tidaknya 5. 1, merisik dulu, nanya-nanya anak perempuan tuh di mana. Yang kedua, Bu ya, bisa langsung silaturahmi ke rumah orang tuanya. Nak, misalnya, Assalamualaikum, ketemu bapaknya. Ini saya dapat info dari anak aku ini senang dengan anak bapak nih, atau anak bapak senang dengan anakku. Menurut pendapat bapak bagaimana? Lamaran tuh nanti. Ini sebenarnya menghindari masalah setelah akad nikah. Nah, menurut bapak bagaimana? Ya kalau kita ini kan terserah anak. Nah itu bisa lanjut itu. Cuman kalau kata bapak, kita tahu salah budak ini baru hidup, kita lebih bagus sekolahkan dulu. Itu jangan dipaksakan, anak itu diomongi. Tuh, paham maksudnya ya? Kenapa ini harus saya sampaikan? Hari-hari saya menangani konflik rumah tangga, masalah. Disinilah persoalan rumah tangga dimulai dari proses bersatu. Karena menikah ini kan bukan hanya menyatukan 2 orang, betul apa tidak? Menyatukan keluarga. Jadi jangan sampai calon besan dengan calon besan ini merasa terpaksa. Itulah nanti yang buat masalah. Jadi yang saya maksud itu sebenarnya mendesain bagaimana rumah tangga anak kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau kita tak sakinah, tak apa-apa pun, dah mau mati juga pun, mau kemana lagi, tahankan saja. Yang saya maksud itu adalah anak-anak kita. Ternyata desainnya seperti itu. Oke, selesai ngomong, saling sepakat, baru kalau pintaan berapa, saya kemampuannya segini. Karena kadang-kadang pihak perempuan ini, kalau kita ini rumah dah tembok, mobil punya, minta pula 100 juta. Padahal rumah kredit. Itu kan persoalan mobil kredit kan gitu. Ini kan persoalan harga diri. Itu kita jelaskan dari awal. Nah, jelaskan semuanya, bicara hati ke hati, baru kita bicara dengan anak kita. Oke. Setelah putus lamaran, baru serah-serahan dan akad nikah. Oke. Paham yang saya maksud ya Pak ya? Ini sebenarnya dalam rangka bagaimana menjadikan anak kita sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang terakhir, itulah dulu pernah mungkin saya sampaikan di masjid ini, supaya anak kita ini baik dalam menentukan jodohnya, baik dengan istri, baik dengan suami. Pastikan ibu didik anak itu secara silam. Kalau anak perempuan, dekatkan betul dengan bapaknya. Jangan sampai lepas anak perempuan itu dari bapaknya. Begitu juga sebaliknya. Kalau anak laki-laki, pastikan dekat dengan ibunya. Apa tujuannya? Kalau ibu dekat dengan anak perempuan, nanti menentukan jodoh, aku tergantung ibu. Bahkan ibu yang suruh ketemu anak perempuan itu, diajak dulu masak, diajak dulu nyapu, biar sehati dengan ibunya. Karena anak laki-laki tidak ingin nanti menikah dengan seorang wanita yang menyakiti ibunya. Itulah yang terjadi di OI Sumatera Selatan. Sehari menjelang akad nikah, calon istri itu kan membentak ibunya kan, batal kan katanya. Mau ngomong apa? Sapi sudah disembelih. Terus apa, wayang apa orkes dari Prabu Muli, sudah pokoknya ini calon perempuan membentak ibunya, batalkan. Coba mau ngomong apa? Dan itu kan banyak kejadian. Kalau dulu yang di OKI, itu kan OI, itu yang
pihak laki-lakinya yang minggat kan. Kenapa minggat? Ternyata ada uang serah-serahan yang belum diberikan. Ya, isi istri nuntut terus, ngancam pula kalau sampai besok akad nikah belum diberikan, batalkan. Akhirnya dia bukan batalkan, minggat. Nah, jadi maksud saya, Bu, hal-hal seperti itu bisa terjadi dengan kita. Itu kalau anak perempuan. Nah, kalau bapak kenapa harus dekat dengan anak perempuan, Bu? Gini, Bu, kalau anak perempuan dekat dengan bapak, nanti anak perempuan tuh, Bu, pergi ke Jogja, pergi ke Jakarta, pergi ke Palembang, segala macam. Dia kalau menentukan jodoh ingat bapaknya terus. Misalnya, Bang, kalau aku jodoh terserah bapak aja, Bang. Kalau menurut bapak baik, aku ngikut. Kalau menurut bapak tidak. Jadi tak usahlah ngomong dengan aku nih. Temui aja bapakku. Bapakku baik, Bang. Telepon aja. Aku terserah bapak, Bang. Kan enak punya anak perempuan seperti itu. Dia tidak akan berzina, Bu, anak perempuan yang begitu. Karena dia membayangkan bapaknya. Coba kalau bapaknya bermusuhan dengan anak perempuan. Nggak selesai lah itu. Bisa berzina, menentukan jodoh, suka-suka dia. Nanti bapaknya dipaksa pula untuk menerima. Itulah yang banyak terjadi di Batam ini, menikah tanpa wali. Pak Kuat, tolong nikahkan aku, Pak, wali hakim. Kata anak nih. Kata Pak Kuat, kemana bapakmu? Sudah mati, Pak. Padahal masih merokok di Padang Panjang di situ. Mati pula katanya. Kenapa anak perempuan tega membohongi bapaknya? Karena anak perempuan jauh dari bapaknya. Bisa paham ya? Nah, jadi mulai sekarang, kalau ibu punya suami jauh dengan anak perempuan, dekatkan. Sebenarnya, Bu, itu untuk ibu juga. Sebab kalau laki-laki, suami itu, Bu, kemanapun pergi, yang ada di otak tuh, yang diingat tuh bukan anak laki-laki, anak perempuan. Mana ada rindu anak laki-laki? Anak laki-laki telantak lah. Kalau perempuan beda, Bu. Makanya kalau akad nikah, Bu ya, anak kita ini laki-laki, mana ada bapak menangis? Ketawa-ketawa dia. Coba kalau anak perempuan yang menikah, pasti menangis. Beda memang. Nah, maksud saya, kalau anak perempuan itu dekat dengan bapak, ya bapak pun insya Allah tidak main gila dengan wanita lain. Kenapa? Karena ketika mau main gila dengan wanita lain, anggaplah selingkuh, dia terbayang anaknya. Maka ibu jangan jauhkan anak perempuan dari suami. Ini kadang mak-mak ini salah. Kau tak usah urusan aku, itu anakku. Lah, kan anak dia juga. Nah, itu masa itu ibu yang keliru itu cepat tobat. Nah, supaya suami ibu dekat dengan anak perempuan. Dulu kan sudah saya ajari sebenarnya. Kalau ibu buat minum, Bu ya, kasih tahu anak perempuan, nak, kasih papamu. Yang buat tuh ibu sebenarnya, tapi anak perempuan yang nyuruh bapaknya. Suami ibu kayaknya capek atau lelah, ya. Ibu panggil anak perempuan, nak, ayo kita urut bapak. Bapak mau capek, nak. Nah, berdua, walaupun hanya sekedar main-main saja. Bapak, suami ibu misalnya, Bu, ambilkan anduk. Nah, panggil anak perempuan. Nah, ini anduk kasih papamu, saya. Nah, gitu, dibelokkan dulu, Bu ya, supaya suami ibu kemanapun pergi tetap ingat dengan anak perempuan. Insya Allah bisa lah, Ibu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.